Assalamualaikum, salam cuan dari kami Properti Banten. Kembali lagi nih kita bikin satu konten. Memang temanya nggak jauh-jauh seperti yang kami katakan, itu nggak jauh dari properti. Pokoknya nggak jauh dari ranah properti. Dan untuk saat ini kita ada interaksi sedikit. Jadi ada diundang salah satu bisa dikatakan platform digital untuk saat ini. Kita discuss, dia menawarkan juga platform ini namanya Pinhome. Jadi ini jelasin secara garis besar aja ya. Untuk Pinhome ini itu dia sebuah platform digital yang bisa dikatakan sebagai wadah untuk bisa mempertemukan si broker ini atau agent rumah ataupun apapun itu yang berkaitan dengan properti untuk bisa menjualkan, bisa ketemu dengan buyernya, kayak gitu. Sebuah platform itu kayak gini lah. Slide-nya nih, salah satu slide-nya yang saya tunjukin apa sih itu Pinhome. Deskripsinya yang saya jelaskan secara garis besar aja, tapi untuk lebih jelas ya slide-nya ini dia, itu Pinhome. Jadi nanti kami akan zoom meeting yang isinya kita pribadi pengen tahu Pinhome itu seperti apa sih, terus dia itu berdiri sejak kapan, lalu apa aja sih fitur-fiturnya dibandingin dengan beberapa situs media online lainnya nih, yang kan kalau yang banyak digunakan oleh beberapa agent kan tentunya dia sebuah platform yang berbayar gitu. Nah, apa yang membedakan Pinhome ini dengan platform lainnya? Nanti kita akan coba untuk zoom meeting dengan yang bersangkutan. Kita bedah apa isinya, apa keunggulannya, bagaimana mekanismenya untuk sampai dengan terjadi transaksi. Nanti kita kupas. Nanti untuk tahu lebih lanjutnya ya ikutin aja, terus pantauin channel kami ini. Itu aja sih dari kami. Paling untuk lanjutannya diminum dulu. Nih belum ada sponsor nih untuk kopi. Mungkin nanti ada teman-teman yang mau masuk ya, walaupun kita subscribernya lagi meniti, mungkin ada yang berkenan, silakan. Lalu satu hal lagi sih, kita ingin kembangkan terus ini, pin ngundang beberapa materi narasumber yang bisa kita ajak discuss, mungkin dari perbankan ataupun dari teman-teman properti lainnya, dari area Jakarta ataupun ya daerah besar lainnya lah. Kita discuss untuk properti itu seperti apa perkembangannya, apalagi di saat sekarang ini yang memasuki pandemi. Kita pasti punya strategi-strategi lah untuk bisa ngiklanin. Mungkin beda dengan keadaan yang sebelumnya. Untuk saat ini mungkin lebih lari banyak ke online. Nah itu yang akan kita kupas gitu. Itu aja, kita simak untuk selanjutnya Zoom meeting with Pinhome. Lagi? Udah cukup sih Kak. Nanti kalau Kakak ada kesulitan untuk melisting, nanti tinggal bisa di email, nanti bisa info ke LinkedIn, boleh. Oke. Soalnya saya udah catat beberapa yang mau saya tanyakan gitu ya. Boleh Kak. Oke, apa Kak? Oke. Tadi Pinhome sendiri itu udah berjalan dari kapan ya terbentuknya untuk platform? Bulan November 2019 Kak. Oke, Udah mau 1 tahun. Siap. Ya artinya saya ngerti banget, apalagi di zaman di saat-saat kayak saat ini, emang udah dunia digitalisasi banget gitu ya. Dalam artiannya platform ini nggak jauh memang dengan sistematis di Gojek, karena memang ya tadi balik lagi CEO dan lain-lainnya yang prakarsain emang orang dari Gojek gitu. Jadi artinya beberapa ranah yang lain-lain pun juga udah masuk ke dunia digitalisasi, dalam artian udah e-commerce lah sekarang ini. Nah terus tadi kan ada beberapa ya. Nah tadi udah tadi saya udah tanyain. Yang kedua terkait payment nih, kan tadi mungkin kalau seandainya bahasanya down payment atau apapun itu larinya ke Pinhome atau gimana? Nah sebenarnya kalau untuk
down payment kalau dia project kak ya, kita nanti kan ada virtual account ya dengan yang punya project ya. Nah, kalau yang secondary gimana? Nanti masih bisa kok kak untuk mau, kalau contohnya pemiliknya itu nggak usah lah, langsung ke saya aja transfer gitu. Nanti masih bisa didiskusikan kak itu. Nah, kalau yang secondary. Oke. Gitu. Makanya soalnya kan yang secondary ini kan sifatnya memang pribadi kan. Yang biasanya memang si owner ini pengennya ya udahlah langsung aja untuk down payment, kecuali beda ya kalau melalui sistem KPR. Tentunya dia punya proses dari bank kan gitu artinya. Iya, benar. Iya. Oke, itu artinya masih sebenarnya, bisa. Gimana? Sebenarnya kalau contohnya kan kadang customer kan nggak mau langsung kirim ke penjual kan kak. Kenapa? Mungkin dia kan ya kita kan harus ini juga dulu. Contohnya nih, dia udah kasih nih penjualnya ini udah kasih nih tanda jadi nih. Contohnya rumah secondary ya kak ya. Dikasih tanda jadi ke kita kan akan konfirmasi ke kakak dulu nih sebagai pemilik listing. Kak, ini tanda jadinya udah ada di rekening kita. Bisa dicek nggak, dilihat dulu apa sertifikatnya, keabsahannya gitu. Nah, gitu loh kak. Nah, takutnya maaf ya, terkadang kan penjual nggak mau nunjukin nih untuk dicek dulu. Nanti mana tahu bermasalah atau gimana kan gitu kan. Nah, di situ memang kalau dia contohnya memang mau langsung ya monggo. Tapi kalau dia mau mencari aman, kadang kan ada yang mau mencari aman, sama kayak kakak belanja di Bukalapak atau di Sofia. Kakak sebenarnya kan bisa chatting dengan penjual kan kak. Tapi kan kakak nggak berani bayar langsung ke penjual kan. Iya. Kakak bayar dulu nih ke Shopee, ditahan dulu nih, nyampe barang baru kirim kan gitu kan. Nah jadi seperti ini sih, seperti itulah. Jadi kalau contohnya nanti dikasih blocking fee, kalau dia mau pingin, tapi di ini dulu ya, dicek dulu ya keabsahan keabsahan apakah ada sita atau gimana gitu. Nah kita akan tunggu dulu nih. Nah, kita hold dulu, baru kalau udah baru kita langsung transfer ke pemilik. Oke. Ya, saya paham terkait sistematis yang apa yang diterapkan di e-commerce seperti Bukalapak, Tokopedia, memang kan aman di kedua belah pihak, baik dari segi pembeli dan penjual. Cuman kan ini objeknya beda, Mas. Objeknya beda, itu mungkin barang. Tapi kalau ini kan lebih ke properti yang nilainya. Saya kebetulan juga soalnya mengalami untuk saat ini nih. Kita lagi proses kan ada salah satu aset di Anyer. Ini udah direct semuanya nih, saya direct owner, saya direct buyer. Cuman si buyer keberatan untuk mengeluarkan DP. Kenapa? Karena posisi surat itu ada sedikit perbedaan luas dengan di IMB. Kemudian SPPT juga masih tertunggak. Seperti itu. Nah itu yang kita bereskan kan gitu tuh. Sedangkan si owner sendiri udah teriak-teriak dalam artiannya ya udah kalau emang serius keluarkan DP gitu kan gitu ya. Case-nya kayak gitu. Iya. Nah kalau yang case-nya seperti itu nanti kita akan bantu nih, akan berusaha nih. Jadi tim kita memang kakak akan dibantu nih. Gimana contohnya nih, terkadang gini kak. Ternyata rumahnya nggak ada IMB, ya kan? Nah, kalau nggak ada IMB kan nggak bisa KPR ya. Tapi ada bank-bank tertentu. Ada bank-bank tertentu, ya udah nggak apa-apa, diurus IMB-nya bisa kok sambil proses kreditnya, IMB-nya bisa diurus, monggo bisa kak. Itu. Jadi kita akan bantu nih sampai closing itu ke agent itu, sampai bisa closing seperti apa kita akan usahakan gitu. Iya, cuman dalam artiannya yang tadi saya tegasin aja, artiannya ini masih fleksibel. Artinya masih bisa down payment itu tidak harus ke Pinhome, bisa langsung ke pemilik. Gitu ya? Bisa, sesuai dengan itu kak. Iya, masih bisa manual kok kalau yang itu. Cuman satu pertanyaan saya, semua itu kan tetap melalui Pinhome kan? Karena nggak mungkin pastinya ketika nanti down payment langsung ke pemilik nih, ke penjual. Terus ya udah nanti under aja langsung si buyer sama si penjual. Kan artinya nanti Pinhome terlewat kan gitu. Saya nggak mau seperti itu. Enggak kak, karena kan makanya seperti saya bilang tadi, kalau contohnya kakak pemegang listing, kakak kan udah ada kesepakatan. Makanya kenapa dia kalau bisa melalui Pinhome pembayarannya, supaya kita bisa langsung, contohnya komisi yang dijanjikan ke kakak langsung kita potong di atas kak. Iya, saya paham itu. Nah, kalau contohnya mau KPR KPR Bank Mandiri kan akan transfer langsung ke pemilik kan kak ya. Tapi kita akan konfirmasi nih ke banknya,
keluarin segini komisi untuk agent gitu loh. Nah, jadi kakak aman nih sebagai yang pemilik listing. Jadi yang pemilik properti itu nggak akan bisa lagi lari menjelek-jelek gitu. Iya. Oke. Gitu. Oke, lanjut lagi ya. Tadi pertanyaan saya yang kedua, ini ada beberapa soalnya. Menarik sih sebenarnya untuk malam ini nih, saya terima kasih juga udah diundang karena menarik. Yang ketiga developer tadi, kalau nggak salah ada Taspen, ada dari Mandiri gitu ya. Taspen punya kuota karyawan, lalu dia bingung nih mau ngasih ke siapa. Bisa nggak kalau seandainya saya kan jatuhnya agent yang ibaratnya memang udah kerja sama dengan Pinhome, tapi kan saya bukan developer, tapi saya punya nih lahan yang bagus bisa saya buatkan, itu bisa nggak kayak gitu? Bisa kak, nanti kakak infoin aja ke kita, saya punya lahan nih, soalnya bisa aja kayak kemarin tuh kan kak yang Taspen ini yang minta 1000 itu kan mereka kan mau cari lahan kan untuk dibuatkan perumahan, ya kita cari developer kak yang udah terdaftar di kita. Nah itu kan developer yang udah terdaftar nih, developer yang sudah terdaftar kan gitu. Nah sedangkan saya posisinya nih ada lahan, ibaratnya saya dari si penjual ya, ada lahan yang dia minta take over, kan ada juga yang seperti itu. Sebenarnya itu lahan sudah berdiri nih untuk perumahan, cuma terkendala di satu manajemen atau keuangan yang dia tidak bisa meneruskan, akhirnya minta tolong saya untuk di take over kan bisa jadi kayak gitu juga. Ya, bisa. Jadi nanti kakak infoin aja kita cari kak. Jadi kerjasamanya nanti sama kakak nih. Oke. Nah, buat nanti calon-calon pembeli dengan project itu akan kita switch ke kakak semua. Jadi nggak kita kasih ke agent lain karena kakak yang mengajak kerjasama dengan pemilik dengan apa namanya untuk melanjutkan project itu kan. Gitu. Jadi contohnya nih project itu dilanjutkan sama Sinar Maslen contohnya, ya kan? Berarti nanti Sinar Maslen itu kan akan bikin kerjasama nih dengan Pinhome. Contohnya dia open atau eksklusif kak. Nah kalau di eksklusif berarti nggak bisa dijual siapapun kecuali agent yang tadi yang kakak. Contohnya kakak ini kan yang mengajak kerjasama. Jadi Sinar Maslen itu ngambil alih project kakak terus kerjasama ke kita. Setiap nanti ada yang suka dengan project itu akan kita lempar ke kakak. Oke. Ya. Oke, udah. Karena yang menjembatani kita kerjasama dengan project itu kan kakak istilahnya. Iya. Oke. Lalu lanjut lagi ya. Ya, boleh. Nggak apa-apa ya. Tadi makanya kenapa saya di awal tadi pas siang itu komunikasi saya sempat bingung juga sih, karena saya memposisikan sebagai, katakanlah saya sebagai pemiliknya dari Pinhome. Apa sih benefitnya dari Pinhome kan gitu ya, dalam artiannya. Iya. Nah cuman kan yang membedakan dengan yang tadi Mas bilang OLX, pokoknya media-media online itulah ya, rumah.com, rumah 123, mereka kan memang menganggarkan di awal. Contoh, 1000 kuota iklan listing dikenakan 1.500.000 di awal, tapi mereka kan nggak membantu semaksimalnya. Tapi kan mereka membantu untuk upping listing kita untuk naik lagi ke atas, ada biaya lagi, kan gitu kan ya? Ini yang saya lihat perbedaannya adalah memang ini betul-betul real kobrok. Kenapa? Karena artiannya dari awal dia nggak kenakan biaya apa-apa, tapi ketika terjadi closing, nah dia yang membagi akhirnya keluar persentase. Iya kak. Makanya kalau yang saya bilang tadi, kalau nggak setuju dengan perhitungannya itu, ya monggo kan, bisa aja contohnya saya mau cari bayar saya sendiri nggak mau kayak gitu kan, ya monggo gitu kan. Iya kak. Oke. Jadi terkonfirmasi semua dulu. Jadi sama kak seperti listingan. Kalau kakak masuk listingan nih, masuk listingan di kita nih, ternyata masuk lagi listingan orang lain dengan unit yang sama kak, itu gimana? Nah, siapa yang pertama sekali melisting akan nama dia kak yang di atas. Oke. Jadi dia nggak bisa double. Contohnya satu bangunan satu tempat dia jadi double, makanya kan difilter dulu. Nih saya
Saya juga baru terjadi juga nih. Ada listing baru masuk di saya. Baru banget seminggu. Ya. Memang ini bisa dikatakan high listing. Kenapa high listing? Karena memang berada di pusatnya Jakarta, di Menteng. Ya. Nah, ya kebetulan pemilik masih atasannya dari kakak saya. Karena di kemarin ini saya ada proses closing di daerah Cipete dengan nilai yang lumayan, akhirnya kakak melempar ke saya nih, bisa nggak nih minta tolong? Ternyata itu milik waris adalah bosnya, atasannya. Ya. Nah, ketika saya cek di online, ternyata sudah ada yang mengiklankan. Cuman dengan catatan harganya wow, di atas banget. Beda-beda harga. Beda-beda harga dan harganya fantastis. Tapi karena kemarin saya udah sampai ke rumahnya, ketemu si waris, terus kemudian saya review rumahnya, ternyata harganya jauh di bawah itu. Nah, itu gimana posisinya? Nah, jadi gini Kak, kalau contohnya kayak rumah-rumah memang kayak ini, kadang mereka ini memang nggak mau juga ngasih ke agent, ya kan? Mereka bisa Kak melisting di tempat kita langsung, jual namanya. Jadi mereka masuk di website, mereka titip jual. Nah, tapi setelah mereka nitip listing di tempat kita akan verifikasi Kak langsung sama pemilik. Kalau ini nanti laku, dijual sama mitra kami, kamu keluarkan komisi berapa? Contohnya udah bisa keluarkan 100 juta, oke. Kalau nanti ada pembeli, Kak, ya sama seperti tadi, kalau ada calon pembeli, kita akan lempar ke agent yang dekat dengan itu. Betul, bukan, maksud saya gini Mas. Maksud saya gini, agent lain kan tadi kata Mas gini, kalau ada satu objek ternyata double agent nih, ada yang mengiklankan lagi. Dan berdasarkan info dari Mas kan, siapa yang mengiklankan duluan dia yang paling atas kan gitu ya? Ya. Nah, sedangkan saya kalau lihat di online ada agen-agen lain yang udah mengiklankan duluan. Sedangkan saya baru masuk data itu seminggu yang lalu, namun harganya di bawah dari agen-agen lain yang udah mengiklankan. Nah, kalau yang ini nanti gitu Kak. Jadi gini, kalau contohnya kakak nih iklanin rumah A, harganya contohnya 3M gitu Kak ya? Ya. Berarti nampak kakak di atas dong. Tiba-tiba ada nih yang iklanin lagi nih, yang iklanin harganya 4M gitu. Berarti dia kan di nomor 2, tapi harga kita ngambil harga dari yang di atas ini yang 3M. Enggak, seandainya agent yang kedua harganya di bawah saya, seandainya begitu. Oh, kita akan verifikasi Kak ke dia. Ini sebenarnya seperti apa? Karena ini udah ada masuk ke kita. Harganya sekian, gitu. Verifikasinya gimana gitu. nih? Verifikasinya gimana? Kita verifikasi sama yang ngelisting Kak. Ya, ngelisting yang pertama atau yang kedua? Ngelisting yang kedua. Karena kan dia kan masuk yang kedua kan. Kalau yang pertama kan udah masuk nih kakak punya. Kita akan konfirmasi ke dia, ini udah ada di listing harganya sekian, kamu kok bisa beda kan gitu. Nah itu, verifikasinya melalui apa? Saya pintanya. Nah, kita akan via ini Kak, kan telepon kan udah WhatsApp, via email semua langsung ada Kak nanti verifikasi. Karena setiap ada listingan Kak, kakak itu nanti akan ada tanda tangan setuju untuk dipublish. Oke. Iya, saya paham itu. Maksud saya gini, apakah verifikasi itu sampai ke owner juga atau ke waris? Oh enggak. Kalau owner kita kan nggak kenal Kak. Enggak, maksud saya iya, betul, saya paham. Cuman kan kondisinya yang tadi saya bilang, seandainya yang iklanin yang pertama duluan, itu harganya katakanlah 4M. Terus saya masuk ya. Di beberapa minggu kemudian saya masuk, saya jual 3M. Sedangkan saya itu sampai ke owner, dan owner yang mengeluarkan harga tersebut ternyata di bawah orang yang iklanin pertama gitu. Maksud saya, apakah saya verifikasinya sampai ibaratnya video call, ada ownernya gitu? Nah, kalau nanti ternyata gitu Kak, seperti itu, nanti akan biasanya tim kita itu akan verifikasinya gini Kak. Kalau contohnya calon pembeli kan nanti kan akan melihat harga yang terendahnya Kak. Betul, cuman kan sebelum listing saya masuk di Pinhome kan tadi katanya ada verifikasi dulu. Karena kan loh kok iklannya sama. Verifikasi. Iya. Nah,
itu nanti Kak, tim kita itu memang nanti verifikasi kalau memang bagian listing ya Kak ya. Nah, kalau kejadiannya nanti seperti itu, ternyata itu harganya diambil markup dia, nanti kan calon pembeli juga kan akan apa namanya, akan mencari info kan, itu wajar nggak sih harganya gitu. Dia nanti akan bikin nego harga Kak di aplikasi gitu. Nah, kalau dia nanti contohnya bertahan nih, enggak, ini saya tetap bertahan 4M contohnya kan, ya kan Kak. Nah, harga kakak kan 3M, berarti kakak kita turun ke kakak nih gitu. Oke. Iya, maksud saya adalah dari segi Pinhome untuk memaksimalkan iklan saya gitu, maksud saya gitu sih tadi. Iya. Jadi kalau contohnya dia bertahan di angka 4M, ya udah, berarti kan kita kan tahu nih kakak ngelisting lagi nih yang kedua harganya lebih kecil, kita akan tawarin ke kakak nih. Kakak ternyata bisa ngasih harga 3M. Kalau yang pertama tadi kan tetap di angka 4M, dia nggak mau nego kan. Kalau terjadi perbedaan harga ya kayak gitu Kak. Iya. Oke. Cukup jelas. Terus terakhir untuk terkait notaris PPAT. Ya Kak, gimana? Ditunjuk sama Pinhome atau dari penjual atau dari pembeli? Oh, itu bebas Kak, terserah mau dari pembeli dari penjual, karena kita nggak ada kalau mau pakai apa namanya, kalau mau pakai notaris kita monggo, kalau mau pakai notaris sendiri monggo. Sedangkan proses down payment melalui Pinhome. Apanya Kak? Proses down payment. Iya. Ya kalau kita mau dari down payment dan dipercayakan ke kita untuk notarisnya kita carikan sendiri monggo. Kalau down payment kan sebenarnya nggak masalah di ini sih Kak, apa sama kayak project ya Kak ya. Kalau dia project baru ya kan pakai notaris yang project punya Kak. Betul, itu kalau kita kan cuma kalau primer bahasanya, kalau premier ya. Ya sama aja seperti yang secondary Kak. Kalau dia contohnya kita cuman proses paymentnya doang. Kalau untuk masalah pengikatan mau pakai notaris mana itu tergantung antara kesepakatan penjual dengan pembeli, atau contohnya pembayaran pajak nih. Ya udah apa namanya, nanti pajak kamu yang bayar ya. Apakah mereka setuju dengan pembayaran pajak, siapa yang bayar pajak jual beli, apakah ditanggung masing-masing atau ditanggung penjual atau gimana kan, itu nanti mereka sendiri gitu. Kita nggak sampai ke sananya. Jadi kalau dia contohnya ya udah deh pakai notaris, Pinhome bisa cariin notaris nggak? Ya monggo kita cari notaris. Tapi kalau kita nggak sampai ke notarisnya, harus dari kita enggak. Oke. Sip. Satu lagi Mas. Gak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa. Kan tadi kan kalau saya ngasih linknya doang nih dari yang udah iklan saya naikin ya ke Pinhome gitu kan, udah secara otomatis dia akan, jadi saya nggak upload lagi dari awal. Nah terus kemudian objek itu terjual, saya matikan ngerubah list itu terjual itu di mana? Di Pinhome apa di situs yang awal yang saya kasih? Nah jadi kayak gini Kak, kakak ngiklan di OLX, kakak ngiklan di kita nih, ternyata lakunya di mana? Di OLX. Iya. Nah, nanti kakak tinggal infoin nanti kan kakak bisa lihat listingan kakak kan ada kode-kodenya nih punya kakak. Ada linknya dari Pinhome, nanti kan ada contohnya rumah Menteng Aditya gitu kan. Nanti kakak klik tuh kodenya, nanti kan itu muncul tuh. Nah, nanti kakak tinggal ini aja, kakak nanti ada tombolnya itu tidak tersedia gitu loh kan. Oke. Karena udah laku di sana kan. Siap. Gitu. Oke sih, cukup. Udah mewakili semua. Ya oke Kak. Ada lagi Kak? Cukup. Makasih. Oke Kak. Nanti aku kirim ke kakak ininya Kak ya, e-booknya sama itunya Kak ya. Kalau kakak nanti rekening kantor kakak, terus nama company kakak, nanti sama daftar agent kakak, biar kita daftarin di bawah kakak, bisa ya Kak ya? Oke. Halo? Oke Kak, makasih Kak ya. Iya. Udah cukup? Oke Kak. Siap, makasih. Udah Kak. Makasih ya.
Oke, bro keren. Apa sih bro keren tuh? Broker keren. Nah, gitu. Jadi itu ya, kita udah sedikit kupas tuntas mengenai apa sih itu Pinhome, apa sih rekan Pinhome. Akhirnya kita tahu. Jadi sedikit menarik kesimpulan aja kalau Pinhome itu berdiri sejak November 2019 seperti yang tadi kita tanyakan. Mungkin tadi teman-teman juga udah nyimak juga. Mohon maaf kalau misalkan mungkin ada ya keterbatasan kita juga. Mohon maaf juga ya, maklum kita juga masih terus meniti untuk bisa memberikan yang terbaik buat teman-teman properti lainnya. Tadi berdiri sejak November 2019, artinya udah berjalan hampir 1 tahun. Cukup baik kalau dilihat, maksudnya peluang ini cukup baik. Karena membedakannya yang paling jelas yang tadi saya tanyakan adalah membedakan dari yang lainnya. Tadi saya sempat berpikiran juga, kalau seandainya saya jadi salah satu owner dari Pinhome ini, apa sih benefitnya gitu loh. Maksudnya dari awal kita nggak ditarik biaya apa-apa. Terus apa yang menjadi benefitnya? Ternyata yaitu, artinya memang ini bahasa kalau di teman-teman properti itu kobrok. Kobrok itu adalah ya agent yang satu seandainya megang listing rumah ini, ownernya dia pegang. Kemudian nggak menutup kemungkinan juga, memang biasanya ada yang direct owner, direct buyer juga. Artinya udah one person, dia one man, ya udah dia yang kerjain semua, ya udah dia closing full, semua komisinya buat dia. Tapi ada juga yang namanya kobrok. Kobrok ini artinya yang megang ownernya si A, agent A, dan yang megang si buyer, agent B. Akhirnya dia saling merger nih, saling merger untuk bisa closing. Itu kobrok. Dan si Pinhome ini dia mewadahi dalam artian bisa mempertemukan antara si agent yang megang owner, begitupun dengan agent yang megang broker, ataupun dengan beberapa opsi lainnya. Tadi juga kan sudah di breakdown juga, kalau seandainya posisinya case-nya seperti A, komisinya sekian, case-nya yang B, komisinya juga sekian, beda lagi ya. Mungkin tadi teman-teman juga udah nyimak juga ya, seperti itu. Artinya bagus, cukup baik. Menurut saya ini sebuah peluang juga untuk bisa teman-teman bisa memperluas linknya, bisa memperluas juga jangkauan mendapatkan buyer. Karena yang namanya buyer itu memang pembeli itu nggak mudah ya. Kita nggak bisa juga langsung tiba-tiba langsung dapetin buyer kayak gitu, tuh nggak mudah. Artinya kita bisa share ke teman-teman. Terus yang jelas di akhir untuk closing itu ada pembagian sendiri sekian persen. Menurut saya itu cukup baik dan cukup fair gitu dalam artian seperti ini. Itu aja. Jadi ini membuka wawasan untuk kita semua, terutama untuk kami pribadi dan untuk teman-teman yang lain. Mungkin ada yang coba search apa sih itu Pinhome, kalian bisa temuin di Play Store. Untuk di App Store saya belum tahu ya, tapi yang jelas kalau di Play Store itu linknya ada di sini. Nih, kalian bisa download juga. Terus nanti jangan lupa kalau misalkan mau tanya-tanya lebih lanjut, nggak apa-apa, bisa DM saya untuk tanya-tanya bagaimana sih caranya untuk bisa registrasinya, lalu kemudian bagaimana pengaplikasiannya, caranya, nggak apa-apa DM. Kita coba untuk sharing aja, sharing saya juga, maksudnya dalam artian di sini masih belajar juga, tapi coba untuk sharing ke teman-teman yang lain. Mungkin itu dari kami, selalu support kami untuk bisa bikin konten-konten yang menarik dan tentunya utamakan karya anak bangsa untuk bisa jauh lebih maju ke depan. Itu aja sih cukup dari kami. Dan kalau ada teman-teman yang mau nanya, mau DM, jangan lupa follow Instagram kami ya. Itu follow Instagram kami, silahkan DM aja. Dan mungkin teman-teman ada yang mau coba untuk share listing juga, kita welcome. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.